Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taghdab wa lakal jannah. Amma ba'du. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teriring dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan kemudahan menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Birrul Walidain, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim kuliah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Dengan syukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nikmat rezeki kemudahan semakin berlipat dan bertambah-tambah untuk kita semuanya. Salah satu di antara sifat yang semestinya ditinggalkan, dijauhi seorang muslim adalah sifat pemarah. Pemarah merupakan sifat yang tidak sepantasnya seorang muslim untuk berhias dengan sifat tersebut, karena sifat ini adalah termasuk sifat yang tercela. Dan ketika seorang memiliki sifat ini, orang yang asalnya seorang yang lembut, asalnya seorang yang bukan pemarah, dia berubah menjadi pemarah, maka ia seperti kehilangan harga diri, dia seperti kehilangan muruah, kehilangan kemuliaan di hadapan orang lain. Dan puasa ini adalah ibadah yang mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjaga diri kita dari rasa marah. Selama puasa jangan marah, jangan emosional, jangan memperturutkan temperamen kita. Bahkan seandainya kita selama puasa itu dijahili orang, Rasul mengatakan kalau seandainya dia ketika salah seorang kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kalimat-kalimat kotor, jangan membuat kegaduhan ketika dia dimaki atau diajak untuk bertengkar. Maka Rasul mengatakan falyakul inni mru'un shaimun, maka katakanlah sesungguhnya saya adalah orang yang berpuasa. Artinya kita diperintahkan jangan melawan kemarahan orang lain dengan marah, tetapi kita mengatakan inni mru'un shaim, aku orang yang puasa. Maka yang paling terakhir saya akan menyampaikan materi tentang apa keutamaan menahan diri dari marah ini. Yang pertama, orang yang bisa menahan marah, maka ini adalah pertanda keimanan. Kenapa demikian? Orang yang bisa menahan marah, maka itu tanda iman dan tanda takwa. Tadi saya baca dalam ayat wal kadziminal ghaidha, orang-orang bertakwa itu yang disiapkan surga adalah orang-orang yang menahan marah. Artinya surga itu tidak pantas dimasuki orang yang pemarah, ya. Kenapa Allah mengatakan wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang menahan marahnya? Termasuk tanda-tanda orang yang kata Al-Quran, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, kalian bercepatlah menuju surga dan ampunan Allah, menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang bertakwa. Ternyata orang yang menahan marah ini surganya itu luar biasa, ya, seluas langit dan bumi. Yang kedua, keutamaan menjaga marah adalah orang yang marah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang. Kenapa demikian? Karena orang yang suka marah itu akan
dia mengalami tekanan psikologis yang kuat. Kalau orang sudah tekanan psikologis, depresi kuat, ini akan menimbulkan masalah. Banyak kita temukan orang yang sakit, bukan sakit fisik, tapi sakit secara psikologis yang kemudian dia membawa kepada perasaan yang susah, sedih, akhirnya terbawa kepada kematian. Maka orang yang menahan marah ini adalah salah satu di antara ikhtiar kita supaya umur kita panjang. Yang kedua, as-sihatun nafsiyah. Keutamaan menjaga diri dari marah adalah kita akan diberikan kesehatan mental. Kalau sudah marah atau menganggap semua yang dia akan membenci semuanya, bahkan jangankan orang lain, jangankan keluarganya, jangankan orang di sekitarnya, orang yang marah itu sampai dia membenci dirinya sendiri. Ini kalau orang sudah marah, dia merasa orang yang enggak berharga di dunia. Maka kalau orang yang bisa menahan marah, ini adalah puncak-puncaknya kemuliaan. Kenapa? Ia telah bisa menata diri supaya ia menjadi orang yang mulia, ya. Karena manusia itu semuanya mulia, ya. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan manusia. Semua manusia itu kalau mereka membaca Al-Quran, mereka adalah mulia. Tentu mulia tadi dengan iman dan takwa. Yang keempat, keutamaan menjaga diri dari marah adalah kata Rasulullah, ketika ada sahabat yang minta nasihat beliau mengatakan la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah dan bagimu adalah surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu hanya bagi orang yang tidak marah. Kemudian yang kelima, keutamaan menjaga diri dari marah adalah al-hubbu wal mawaddah fil usrah wal mujtama'. Kalau dalam sebuah masyarakat tidak ada marah, maka menjadi masyarakat yang penuh cinta dan kasih sayang. Kalau di sebuah keluarga tidak ada rasa marah, insya Allah keluarga yang tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dalam sekolahan tidak ada rasa marah, maka akan menjadi lembaga pendidikan yang tidak ada namanya KDLP, kekerasan dalam lembaga pendidikan. Tidak ada, ya. Kalau semua disikapi dengan lembut, insya Allah semua akan penuh cinta, penuh sayang, tidak ada masalah. Yang keenam, menjaga diri dari marah, keutamanya adalah al-hallu min kulli qadaya, itu menjadi solusi dari segala permasalahan. Kadang kita sering dalam hidup ini menemukan masalah-masalah. Sebenarnya masalah itu bukan yang salah, bukan masalahnya, tapi adalah bagaimana kita menyikapi masalahnya. Karena hidup ini sebenarnya tidak ada masalah, ya. Hidup ini sebenarnya tidak ada masalah, yang ada adalah kumpulan masalah-masalah kecil, tetapi yang kemudian karena begitu banyaknya kemudian menjadi besar. Maka untuk mengatasi masalah adalah dengan cara lemah lembut, bukan dengan marah. Yang kesembilan, keutamaan menjaga diri dari marah adalah kathratul ikhwan, maka akan mendapatkan teman saudara. Orang misalkan kita punya komunitas jamaah atau kalau orang anak muda mengatakan geng atau semacam besti, ya. Itu kalau sudah ada muncul riak-riak, ada yang suka marah, itu pengaruhnya apa? Itu menjadikan yang lain gak nyaman. Kalau satu kelompok ada yang suka marah-marah, maka ini bisa meretakkan hubungan komunitas. Maka biasanya kalau sudah ada yang marah-marah, itu maka yang marah-marah ini diasingkan dari kelompoknya. Oleh karena itu, mari dalam hidup ini agar kesatuan umat ini, bangsa ini menjadi kuat, kita harus menyikapi semua masalah dengan lemah lembut, bukan dengan marah. Yang terakhir, tentu ketika kita menjaga diri dari marah, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah suka, ya, orang-orang yang bertakwa, suka orang-orang yang menahan marah. Itu artinya dengan menahan marah, insya Allah ridha Allah akan kita raih. Semoga kita mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan nyaman, damai, dan perasaan yang
dihilangkan dari segala rasa iri, dengki, kemudian hasad, dihilangkan dari marah, dan dihilangkan dari rakus kepada dunia, dan dihilangkan dari kemalasan selama Ramadan ini. Demikian kurang lebihnya kuliah subuh pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi